Berjumpa lagi dengan mata pelajaran PPKN di kelas 8 bersama dengan Ibu Aitin Sumartini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bagian dari konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi merupakan hukum dasar dalam penyelenggaraan kenegaraan dan sistem pemerintahan. Konstitusi itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, konstitusi tertulis, dan kedua, konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis tentu hukum dasar dalam penyelenggaraan kenegaraan dan sistem pemerintahan itu dalam bentuk tertulis, yang disebut dengan Undang-Undang Dasar. Sementara yang tidak tertulis merupakan hukum dasar dalam penyelenggaraan kenegaraan dan sistem pemerintahan secara tidak tertulis, berupa kebiasaan kenegaraan atau konvensi. Anak-anakku sekalian, konstitusi tertulis atau undang-undang dasar apa saja yang pernah berlaku di negara Indonesia sebelum kepada pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sekarang ini, sebelumnya pernah mengalami beberapa kali perubahan. Konstitusi tertulis yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar itu ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berlaku sejak 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan 27 Desember tahun 1949. Kenapa ada perubahan menjadi Undang-Undang Dasar RIS tahun 1949? Tentu kalian harus memahami latar belakang sejarahnya. Sejak Indonesia merdeka, Belanda tidak menginginkan Indonesia merdeka, sehingga mereka kembali datang ke beberapa wilayah Indonesia melakukan beberapa serangkaian agresi militer. Selama kurang lebih 4 tahun lamanya, melalui berbagai proses perundingan, pertempuran-pertempuran, maka pada akhirnya tanggal 27 Desember tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia berdasarkan KMB. Tetapi itu pun harus bentuk negara Indonesia adalah negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. Maka otomatis undang-undang dasarnya pun berubah dari UUD 1945 menjadi UUD RIS tahun 1949. Tetapi Undang-Undang Dasar RIS ini tidak bertahan lama, hanya sampai dengan tanggal 17 Agustus tahun 1950. Hal ini dikarenakan rakyat Indonesia tidak menginginkan bentuk negara kita negara serikat. Karena berdasarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, negara kita berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga berdasarkan sidang DPR RIS tanggal 14 Agustus tahun 1950, Undang-Undang Dasar RIS kembali berubah menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Mulai berlaku sejak 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli tahun 1959. Berdasarkan UUD sementara tersebut dibentuklah Badan Konstituante yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar. Karena sejak ditetapkan oleh DPR RIS, Undang-Undang Dasar bersifat sementara. Tetapi kemudian berdasarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 dinyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini dikarenakan Badan Konstituante yang dibentuk berdasarkan Dewan Perwakilan Rakyat RIS tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menyusun Undang-Undang Dasar. Maka berdasarkan Dekret Presiden
selain dinyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, juga pembubaran Badan Konstituante diganti dengan pembentukan MPRS dan DPAS. Selanjutnya, Undang-Undang. Seiring dengan perubahan pemerintahan dari pemerintahan Orde Baru ke pemerintahan reformasi, maka MPR di awal reformasi melakukan sidangnya untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen itu dilakukan dengan 4 tahap. Perubahan yang pertama yaitu sidang MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Perubahan kedua, sidang MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Perubahan ketiga dalam sidang MPR tanggal 1 sampai 9 November 2001 dan perubahan keempat dalam sidang MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Masing-masing perubahan itu ada pasal-pasal yang dilakukan perubahan. Kita harus memahami juga apa perbedaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Berdasarkan sistematikanya, kalian bisa memahami dan mengamati dalam tabel berikut ini. Bahwa baik sebelum maupun sesudah amandemen, pembukaan tetap ada, dengan tidak ada perubahan sama sekali. Tetapi yang berubah adalah dalam batang tubuh, pasal-pasalnya. Awalnya terdiri dari 16 bab. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar setelah amandemen berkembang menjadi 21 bab. Kemudian pasalnya sebelumnya terdiri dari 37 pasal dan sesudah amandemen berkembang menjadi 73 pasal. Untuk jumlah ayat, sebelum amandemen terdiri dari 49 ayat, sementara sesudah amandemen ada 170 ayat. Untuk aturan peralihan, sebelumnya terdiri dari 4 pasal, dan setelahnya ada 3 pasal. Aturan tambahan sebelumnya ada 2 ayat, dan sekarang menjadi 2 pasal aturan tambahan. Kemudian dalam sistematika berikutnya, sebelumnya ada bagian penjelasan. Sedangkan sekarang setelah amandemen tidak ada penjelasan. Pasal-pasal yang berkenaan dengan pasal normatif maka dimasukkan ke dalam pasal-pasal batang tubuh. Adapun tujuan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya adalah untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional, jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta memperluas partisipasi rakyat, mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, kemudian juga konstitusional dan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, dan melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara, serta menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. MPR sebagai lembaga tertinggi negara pada saat itu menyatakan kesepakatan dasar tentang amandemen UUD 1945. Apa saja kesepakatan dasar itu? Yang pertama, tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, memperjelas sistem pemerintahan presidensial. Kemudian keempat, penjelasan UUD NRI tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Dan melakukan perubahan secara adendum, yaitu perubahan yang tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam satu naskah. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai sumber hukum dan hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kenegaraan. Setiap peraturan perundangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar harus berlandaskan dan bersumberkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Apa saja peraturan perundangan yang ada di bawahnya, nanti kita akan bahas pada bagian berikutnya.
Kemudian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memiliki fungsi. Pertama, fungsi alat kontrol. Kedua, pengatur. Ketiga, penentu. Alat kontrol dalam hal ini adalah aturan hukum yang lebih rendah itu sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengatur kekuasaan, disusun, dibagi, dan dilaksanakan melalui lembaga-lembaga negara, eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dan ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sebagai penentu hak dan kewajiban negara, termasuk aparat negara dan warga negara. Kemudian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memiliki sifat. Pertama, sifat tertulis, kedua, singkat dan supel, ketiga, memuat norma pokok, norma-norma konstitusional, dan keempat, peraturan hukum positif yang tertinggi di bawah peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi undang-undang dasar kita itu tertulis, rumusannya jelas, tulisannya jelas. Singkat, hanya memuat pokok-pokoknya saja. Nanti diuraikan lagi di dalam peraturan perundangan yang ada di bawahnya. TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, dan seterusnya. Supel, peraturan perundangannya bersifat pokok sehingga yang lebih detail dijelaskan di dalam peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Undang-undang dasar kita itu memuat aturan, norma yang harus dilaksanakan secara konstitusional dan merupakan hukum positif tertinggi di negara kita. Demikian pembahasan tentang kesadaran terhadap konstitusi. Dengan harapan kalian harus bisa memahami konstitusi yang berlaku di negara kita itu sebenarnya mengalami beberapa kali perubahan. Dan yang sekarang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen. Dan itu harus dilaksanakan oleh kita selaku warga negara Indonesia dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.